Perkenalkan, nama saya Muhammad Budianto. Saya analis di Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok. Pada hari ini kita akan melakukan pembuatan preparat histopatologi. Untuk selanjutnya, ikuti saya. Nah, ini kita sebelumnya kita akan melakukan fiksasi terhadap sampel yang akan kita uji. Sebelumnya, ini lemari asam kita hidupkan. Ya. Habis itu menyalakan lampunya. Nah, ini sampel kita hari ini yaitu gonad abalone. Ini sebelumnya sudah kita fiksasi, yaitu direndam pada larutan formalin baper 10% selama 12 jam sampai 24 jam. Selanjutnya kita akan melakukan pemotongan organ. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan pada proses pemotongan organ ini yaitu pertama pinset untuk mengambil organ yang sudah dipotong. Kedua skapel untuk memotong organ, sama blade, ini pisau dari skapelnya. Kemudian pensil untuk penggodoan, dan kita siapkan kasetnya untuk wadah untuk proses processingnya nanti. Selanjutnya kita melakukan proses pemotongan. Nah, dari botol ini kita ambil organnya. Nih. Nah, pada proses pemotongan ini, organ yang kita potong harus posisi melintang. Ini bagian gonad yang kita potong ini kira-kira 1 cm lah. Ini teman-teman. Nah, setelah dipotong, di sini kita taruh di kaset. Sebelum ditaruh di kaset ini, kita kasih kode dulu sesuai kode sampelnya, yaitu 001. Nah, setelah itu baru tadi organ gonad yang kita potong itu kita pindahkan ke kaset. Nah, ini kita simpan dulu. Setelah itu kita potong melintang seperti ini. Seperti ini. Terus kita pindahkan ke kaset. Nah, setelah itu kita tutup. Ini. Oke teman-teman, ini kita sudah selesai melakukan proses pemotongan organ. Selanjutnya tahapan yang kita lanjutkan yaitu proses dehidrasi dan clearing, yaitu di mesin processing. Oke teman-teman, ini setelah kaset kita masukkan ke keranjang, kemudian keranjang ini kita masukkan ke dalam di mesin processing. Oke, keranjang kita masukkan sini. Nah, setelah itu kita tutup. Turunin. Oke, setelah itu kita pilih programnya. Nah, kita pilih program 1. Setelah itu kita klik start. Nah, proses ini sampai 14 jam. Yaitu setiap ini ada bahan kimianya, ada alkohol 80%, 90%, terus 100% sampai ke silen. Itu tiap masing-masing
60 menit. 14 hours later. Tahapan processingnya udah selesai nih teman-teman. Kemudian kita ambil organnya. Nah, proses selanjutnya yaitu proses embedding. Proses embedding ini mesinnya, mesin embedding kita hidupkan dulu. Ya. Oke, setelah mesin embeddingnya siap, kita siapkan terlebih dahulu cetakan metalnya. Ini cetakan metalnya kita taruh sini. Kita taruh di sini. Kemudian setelah itu kita ambil organ yang di kaset. Ini kita ambil organnya, ya. Nah, sebelum kita melakukan pengecoran organ ini, terlebih dahulu kita menulis kode daripada sampel tersebut. Tadi kodenya 001. Setelah itu kita isi cetakan metalnya dengan parafin yang sudah mencair. Ini kita isi. Setelah itu kita ambil organ yang di kaset. Kita taruh di cetakan metal. Usahakan sampai terendam. Kemudian kita dinginkan sebentar biar dia tidak bergerak. Oke, setelah organ kita masukkan di cetakan metal, kemudian kita tutup dengan kaset. Setelah itu kasih parafin, sampai benar-benar penuh. Oke, setelah penuh, kemudian kita dinginkan. Setelah proses embedding selesai, kemudian kita lanjut ke tahapan pemotongan organ dengan mesin mikrotom. Ya. Kemudian kita paskan dengan pisau pemotongnya. Kita kebawahin dulu, kita paskan. Nah, setelah pas kita kunci lagi, kemudian kita atur ketebalannya. Sebenarnya kita pakai 10 mikron dulu. Setelah organnya ketemu, kita rubah ketebalannya menjadi 5 mikron. Kemudian kita siapkan slide
slide ini, dan jangan lupa kita memberikan kodenya. Kodenya 001. Oke, lembaran ini kita potong. Kemudian kita pindahkan ke waterbar. Setelah itu kita ambil jaringan ini dengan slide. Nah, seperti ini. Kemudian kita buang sisanya. Ini nampak ada jaringan di lapisan lilin itu. Setelah itu, slide kita simpan di pemanas pada suhu 50 derajat. Sini. Pada tahapan pewarnaan ini, bahan yang kita gunakan yaitu hematoksilin dan eosin. Adapun tahapan pertama yaitu kita melakukan perendaman dengan silen selama 15 menit. Kita tutup. Oke, setelah 15 menit kita lanjutkan ke silen lagi, kita rendam selama 15 menit. Kemudian lanjut ke silen lagi selama 10 menit, dan selanjutnya ke alkohol absolut selama 10 menit. Seterusnya ke alkohol absolut 10 menit lagi. Kemudian ke alkohol 95% selama 5 menit, dan seterusnya sampai alkohol 90% selama 3 menit. Selanjutnya alkohol 70% selama 3 menit. Kemudian air keran selama 2 menit. Kemudian distilled water selama 2 menit. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu dengan perendaman hematoksilin selama 10 menit. Nah, setelah itu baru dilanjutkan dengan air keran selama 8 menit. Terus dilanjutkan sama aquadex selama 3 menit. Kemudian selanjutnya itu dengan eosin. Dengan eosin selama 30 menit. Setelah perendaman dengan eosin selama 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan alkohol 70% sebanyak 5 celup. Kemudian alkohol 90% 5 celup. Alkohol 95% 5 celup. Alkohol absolut 5 celup. Alkohol absolut 5 celup. Selanjutnya absolut plus silen selama 1 menit. Kemudian dilanjutkan silen selama 3 menit. Kemudian dilanjutkan silen 5 menit, dan terakhir silen selama 5 menit. Setelah tahapan pewarnaan selesai, kemudian slide kita angkat. Kita angkat. Kemudian dikering anginkan sekitar 15 menit. Baru kemudian dilanjutkan dengan pengawetan preparat menggunakan entelan. Preparat yang setelah dikering anginkan ini kemudian diawetkan dengan entelan. Setelah ditetesin entelan, kemudian ditutup dengan cover glass, dan preparat siap diamati di mikroskop. Dari sampel yang kita lakukan pengujian didapat hasil gonad betina seperti yang terlihat di layar. Oke teman-teman, demikian video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nantikan video selanjutnya.